Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 091058102210, jurusan Agroteknologi semester 3 Universitas Muhammadiyah Sidendren Rapan, dengan mata kuliah AIKA atau Al-Islam dan Kemuhammadiyaan Universitas Muhammadiyah Sidendren Rapan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Karya Monumental Umat Islam yang Berjaya Hingga Saat Ini. Salah satu karya monumental umat Islam pada umumnya yaitu Bait Al-Hikmah. Baitul Hikmah. Bait Al-Hikmah adalah salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada. Terletak di Baghdad, Irak. Perpustakaan ini dibangun pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Bait Al-Hikmah berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kultur bagi masyarakat Muslim pada masanya. Perpustakaan ini dikenal sebagai tempat yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam. Banyak sekali ilmuwan dan filsafat Muslim terkenal seperti Al-Kindi dan Al-Farabi yang menjadi bagian dari kegiatan intelektual yang terjadi di Bait Al-Hikmah. Perpustakaan ini juga menjadi tempat untuk penyimpan ribuan manuskrip dan buku-buku yang berisi pengetahuan dan informasi dari berbagai bidang. Bait Al-Hikmah atau Baitul Hikmah juga merupakan pusat ilmu dan buku pada masa kejayaan Islam klasik. Bait Al-Hikmah pertama kali dibangun pada abad ke-8 di kota Baghdad, Irak, dan menjadi salah satu institusi penting dalam sejarah dunia. Bait Al-Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia merupakan salah satu pemimpin terkenal dalam sejarah Islam. Ia memahami penting ilmu dan pengetahuan bagi kemajuan umat manusia dan memutuskan untuk membangun sebuah pusat ilmu yang menjadi sarana bagi orang untuk mencari dan mempelajari ilmu. Kemudian, perpustakaan Islam klasik terbesar ini mengalami kemajuan yang pesat pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Bait Al-Hikmah menjadi salah satu tempat terpenting bagi para ilmuwan, filsuf, dan sarjana untuk berkumpul dan berbagai pengetahuan. Gedung ini menjadi tempat pembelajaran dan penelitian bagi para sarjana dan memiliki ribuan buku yang mencangkup berbagai bidang ilmu seperti sastra, filsafat, matematika, dan astronomi. Bait Al-Hikmah memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam pada masa itu, dan banyak mempengaruhi pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pada abad ke-9 dan ke-10. Perpustakaan ini menjadi salah satu sumber utama bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa itu, dan menjadi tempat yang sangat penting bagi pertukaran ide dan pengetahuan antara ilmuwan dan filsuf. Bait Al-Hikmah juga punya andil besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu. Banyak ilmuwan dan sarjana yang mempelajari dan meneliti ilmu di Bait Al-Hikmah dan membuat banyak penemuan dan kontribusi yang berpengaruh pada dunia ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Namun, perpustakaan ini hancur pada abad ke-13 sebagai akibat dari serangan bangsa Mongol. Kehancuran perpustakaan ini menandakan kehilangan banyak sekali manuskrip dan buku yang berisi pengetahuan dan informasi penting. Meskipun perpustakaan Bait Al-Hikmah sudah tidak ada lagi, namun legacy-nya tetap terasa sampai sekarang. Perpustakaan ini menjadi salah satu contoh penting dari sejarah perpustakaan Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam pada masa lalu. Secara keseluruhan, Bait Al-Hikmah adalah contoh penting dari institusi yang memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membantu memajukan umat manusia. Gedung ini merupakan salah satu tempat penting bagi para sarjana dan mempelajari ilmu dan memberikan inspirasi bagi generasi masa kini untuk terus mempromosikan ilmu dan pengetahuan. Berdirinya perpustakaan Islam pertama di Baghdad, Baitul Hikmah,
Baitul Hikmah adalah perpustakaan dan pusat penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Baitul Hikmah ini terletak di Baghdad, dan Baghdad ini dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa kegemilaan Islam. Karena sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Tujuan utama didirikannya Baitul Hikmah adalah untuk mengumpulkan dan menyalin ilmu-ilmu pengetahuan asing ke dalam bahasa Arab. Inilah yang menjadi awal kemajuan yang dicapai Islam, yaitu menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada waktu itu pula berkembang beragam disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masanya. Lembaga pendidikan ini didirikan berkat dengan usaha dan bantuan orang-orang yang memegang kepemimpinan dalam pemerintahan. Sejak 815 Masehi, Al-Ma'mun mengembangkan lembaga ini dan diubah namanya menjadi Baitul Hikmah. Pada masa Ma'mun, inilah ilmu pengetahuan dan intelektual mencapai puncaknya. Pada masa ini, Baitul Hikmah digunakan secara lebih maju, yaitu sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno yang didapat dari Persia, Bizantium, bahkan Ethiopia dan India. Di institusi ini Al-Ma'mun mempekerjakan Muhammad Ibnu Musa Al-Qawarisi yang ahli di bidang aljabar dan astronomi, dan juga beliau adalah salah satu guru besar di Baitul Hikmah. Fungsi Baitul Hikmah. Oleh karena itu, lembaga Baitul Hikmah ini memiliki beberapa fungsi, mulai dari fungsi utamanya sebagai perpustakaan. Baitul Hikmah juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga riset dan observatorium, dan juga biro penerjemahan. Berikut fungsi dari Baitul Hikmah, yaitu yang pertama, 1. Sebagai perpustakaan. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan besar pertama di Baghdad. Perpustakaan merupakan bagian dari divisi Baitul Hikmah yang di dalamnya mengoleksi dan mengelola kitab-kitab dalam berbagai ilmu pengetahuan, terutama kitab hasil terjemahan dari berbagai bahasa. 2. Sebagai lembaga pendidikan. Selain sebagai perpustakaan, Baitul Hikmah juga berfungsi sebagai akademik atau lembaga pendidikan. Pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, Baitul Hikmah memiliki peran penting sangat besar sebagai sebuah lembaga tempat belajar bagi pelajar dalam kedudukan yang sama. 3. Sebagai lembaga riset dan observatorium. Baitul Hikmah juga merupakan pusat kajian dan karangan atau riset, karena fungsi riset ini merupakan hal yang penting dalam pengembangan perpustakaan. Pada bagian ini, para penulis bekerja di bawah divisi penulis dan peneliti dalam perpustakaan. 4. Sebagai biro penerjemahan. Era penerjemahan oleh dinasti Abbasiyah dimulai sejak 750 Masehi dan terus berlangsung sepanjang abad ke-9 dan sebagian besar abad ke-10. Dalam hal inilah Baitul Hikmah menunjukkan fungsinya yang paling utama. Selain sebagai perpustakaan, aktivitas penerjemahan Baitul Hikmah ini mendapat dukungan penuh dari Khalifah, antara lain dengan memberikan imbalan atau gaji yang sangat besar bagi penerjemahan yang bekerja di lembaga tersebut. Sekian dari materi yang saya sampaikan tentang Baitul Hikmah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.